Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Rio. Mas Rio, nah soal program ya, hari ini yang ingin ditekankan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran apa? Kalau makan siang gratis, bagian susu gratis, mungkin itu sudah kita sering dengar ya. Tapi apalagi yang mau ditekankan pada hari ini? Ya, Mas Bayu, justru walaupun sudah sering diulang-ulang, TKN Prabowo Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak pernah bosan untuk berhenti-henti mensosialisasikan tentang program makan siang dan susu gratis untuk siswa, juga bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak prasekolah untuk 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menitipkan pesan kepada kami bahwa investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah negara adalah ketika kita bisa berinvestasi kepada anak-anak Indonesia. Program makan siang ini merupakan pijakan pertama, fondasi utama dalam menaikkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh kuat, cerdas, dan dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Tetapi balik lagi kalau kita balik ke pesta rakyat yang hari ini akan diadakan, tentu saja ini akan didominasi oleh beberapa hiburan-hiburan, akan ada Dewa 19 juga, akan ada NTRL, akan ada puluhan influencers yang datang seperti Atta Halilintar dan sebagainya. Jadi konsepnya kita harus riang gembira. Nah, justru dengan momen ini kami juga ingin menitipkan pesan nih. Jadi banyak sekali program-program mungkin yang selama ini disampaikan misalnya di dalam konteks debat itu konteksnya serius. Nah, kali ini kami akan mencoba menyampaikan program-program dari Prabowo Gibran tetapi dibungkus dengan sesuatu yang lebih santai, lebih interaktif sehingga harapannya adalah ini dapat lebih dicerna oleh masyarakat bahkan sampai yang awam sekalipun. Kenapa pilihannya kampanye akbar, kampanye pamungkas di hari terakhir ini adalah di Jakarta? Mengapa kemudian tidak di Jawa Tengah juga kemudian untuk memperkuat, membuktikan bahwa Solo ya punyanya Gibran gitu misalnya? Ya, saya rasa ini dari kemarin mungkin banyak pengamat ya yang mulai melakukan cocok logi. Oh, sengaja mungkin dibarengin sama Pak Anies misalnya atau menyamai misalnya Presiden Jokowi di tahun 2019 di GBK juga. Tapi saya rasa begini, selama masa kampanye akbar yang kurang lebih 2 minggu terakhir ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah berkeliling dari ujung Indonesia Barat ke ujung Indonesia Timur. Sehingga memang pilihan kami karena kebetulan belum sempat ke Jakarta untuk melakukan kampanye akbar, maka pilihannya adalah kami jatuhkan ke ibu kota negara yaitu di DKI Jakarta untuk di hari terakhir. Tetapi tidak ada pesan-pesan khusus nih, apakah untuk memprovokasi Pak Anies itu sama sekali tidak ada. Balik lagi, politik yang diutamakan adalah politik merangkul, kita semua harus rukun sebagai sesama warga Indonesia, kita utamakan persatuan, karena ujung-ujungnya kita adalah anak-anak Indonesia yang akan membangun Indonesia Mas 2045. Oke, saya ke Bang Michael. Kalau tidak salah ada 315 titik ya kampanye yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud ya selama masa kampanye kemarin. Dan akhirnya sekarang titik temunya adalah di Jawa Tengah. Penekanannya sebenarnya di Jawa Tengah itu lagi-lagi soal apa? Kalau kita bicara soal DPT gitu kan Jawa Barat paling tinggi kan sebenarnya gitu. Battleground-nya. Battleground-nya paling banyak pemilihnya di situ. Nah, ketika penekanannya Jawa Tengah, apakah hanya karena satu Pak Ganjar pernah menjabat atau mungkin ada yang ingin ditekankan lagi di situ di wilayah Jawa Tengah, terutama Solo dan juga Semarang? Jateng kandang banteng katanya, Bay. Ya, pertama pasti kan kita mau memaksimalkan basis-basis suara kita. Karena di putaran pertama ini pertarungannya adalah basis suaranya dulu begitu. Putaran pertama ya, jadi udah pasti ada putaran kedua ya. Jadi di putaran pertama ini kita mau fokuskan untuk basis-basis utama kita ini harus mendapatkan suara yang optimal. Dan salah satu yang kita memang lihat sebagai basis utama adalah Jawa Tengah. Jadi itu alasan utama kenapa ya kita memilih Jawa Tengah. Dan itu juga bukan hanya bicara basis. Faktanya memang kalau bicara rekam jejak ya Pak Ganjar ini sudah pernah memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Jadi kita mau menunjukkan bahwa untuk menjadi pemimpin itu juga sudah melalui proses, sudah teruji. Dan masyarakat mengenal rekam jejak beliau. Nah itu juga kita mau tonjolkan. Jadi bukan hanya bicara program, tapi kita juga bicara rekam jejak. Nah di kampanye akbar ya, hajatan rakyat yang akan kita lakukan di 2 tempat ini, selain bicara program-program, kalau program saya rasa selama masa kampanye sudah banyak kita jelaskan. Satu sarjana, satu keluarga miskin, kemudian satu vaskes untuk setiap desa dan kelurahan. Ada banyak target ekonomi 7% pertumbuhannya setiap tahun. Ada banyak program-program, 21 program sudah kita jelaskan. Sekarang ini lebih penting adalah call to action-nya. Sekarang ini pamungkasnya kesimpulannya apa? Dan yang kita lihat dalam kondisi demokrasi hari ini yang begitu banyak kritik dari guru besar, dari kampus-kampus, dari bahkan mantan pimpinan KPK selama belasan tahun terakhir, kita ingin menekankan bahwa dalam demokrasi ini kita harus punya keberanian. Masih ngegas di sana tuh, Mas? Oh, bukan masalah ngegas. Ini menurut saya sangat penting. Ini sangat serius gitu. Bahwa kita mau menyampaikan kepada publik, baik itu di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia, bahwa jangan takut. Jangan takut intimidasi. Kita tahu bahwa banyak kepala desa yang dipanggil-panggil, dicari-cari permasalahan. Jangan takut intimidasi, ikutilah hati nurani. Sekarang ini tanggal 14 adalah pembuktian. Kalau kita takut sebentar,
kemudian kita tidak mengikuti hati nurani kita, kita akan menanggung konsekuensinya 5 tahun ke depan. Oke. Jadi pesan kami adalah di masa terakhir, mendekati masa tenang adalah kami berharap masyarakat Indonesia bisa memikirkan dengan jernih. Benar-benar melihat dibalik dari semua gimmick yang sudah diluncurkan oleh ketiga pasangan calon begitu. Oke. Apa sebenarnya esensi dari demokrasi yang kita mau bangun, dan gunakan hati nurani kalian, jangan takut datang ke TPS, gunakan hati nurani, pilih calon yang kalian rasa terbaik. Itu yang Oke. paling penting sih, apakah kekuatan massa yang ditunjukkan 3 paslon hari ini akan sampai juga nggak di TPS 14 Februari? Itu permasalahan, jangan sampai datang pas kampanye doang gitu ya, tapi pas ke TPS-nya males itu kan, aduh sayang banget itu suaranya gitu. Tergantung Nah, itu kesiangan. Tergantung amplopnya itu. Apa? Aduh. Oke, ini gini, ini kan kampanye akbarnya, kampanye terakhir ya, kita lihat rangkaiannya gitu. Belum tentu besok kita bisa mengundang bapak-bapak nih ya gitu, karena udah masuk masa tenang kan gitu. Nah, tapi yang pengen disampaikan pada para pendukung gitu, setidaknya dalam kampanye akbar ini, hari ini apa saja? Saya mulai dari Bang Michael deh gitu. Ya. Apa saja yang pengen disampaikan gitu? Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah 2 kandidat yang punya rekam jejak kuat, punya integritas. Mereka datang dari rakyat, mulai dari bawah sampai ke posisinya sekarang. Kita harus melihat bahwa calon pemimpin itu harus sudah teruji, punya hati, dan turun ke bawah langsung. Itu yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Pesan kami kepada semua masyarakat Indonesia adalah gunakan hak pilih kalian dengan baik, jangan menyesal, ikuti hati nurani, jangan takut oleh intimidasi dan tekanan. Kita harus cari pemimpin yang benar-benar datang dari rakyat dan memang punya orientasi untuk rakyat. Dan itu adalah Ganjar dan Mahfud. Oke, silakan Mas Rio, udah senyum Mas Rio, dari tadi terutama nih gini, Bang Michael. ya terutama Mas Rio sama Bang Indra ya, karena kan kalau kasih kampanyenya barengan di Jakarta Itu yang dia. memang satu GBK, satu JIS jauh ya gitu. Tapi mungkin apa yang bisa Anda sampaikan para relawan, pendukung yang hadir hari ini? Ya, jadi mungkin sebelum itu tadi mungkin dari Bang Indra maupun Bang Mike mungkin masih sedikit menyenggol-nyenggol. Ada tadi kita lihat narasi bansos, ada Mengingatkan. ada tabu besar. Tapi ini yang justru Pak Prabowo dan Mas Gibran ingatkan kepada kami semua bahwa terutama menjelang hari-hari terakhir ini yang harus kita utamakan adalah kerukunan dan persatuan bangsa. Kita tidak boleh saling menyerang, kita adalah sesama putra-putri terbaik Indonesia, kita harus mengutamakan politik bersatu, itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan membawa strategi transformasi bangsa, yaitu adalah dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan juga meningkatkan kemampuan fiskal dengan memperbesar tax ratio daripada Indonesia. Nah, pesan mungkin yang hari ini ingin kami sampaikan kepada para pendukung yang hari ini akan datang ke GBK, siapkan diri dengan baik tentu saja, sarapan dulu jangan lupa, dan jangan sampai terprovokasi. Kita utamakan politik yang riang gembira, have fun nanti ketika ada di GBK. Mungkin harus waspada juga karena cuaca lagi sering berubah. Ya. Teman-teman harus hati-hati, bawa payung kalau bisa, dan kita selesaikan kampanye hari terakhir ini dengan damai, dengan semangat untuk memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Oke. Silakan Bang Indra. Ya, Nelson Mandela pernah berkata, pilihanmu harus menggambarkan harapanmu, bukan ketakutanmu. Jadi pastikan tanggal 14 nanti kita memilih berdasarkan harapan-harapan kita, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, bukan karena takut nggak dapat bansos, karena nggak dapat proyek, nggak dapat pekerjaan. Nah, itulah yang kita miliki di kubu 01, di mana kami punya kegelisahan yang sama, punya keresahan yang sama. Bagaimana hidup itu susah, harga mahal, sekolah susah. Nah, bagi mereka yang ingin perubahan, ya pastinya kita akan mendorong terus 01 untuk bisa memimpin Indonesia ini, menghadirkan keadilan dan kemakmuran untuk semua. Nah, bicara kenapa kami di JIS. Kami ini kan semua orang tahu kalau logistiknya paling minim ya. Kita satu-satunya baliho terbesar kita, itu namanya Jakarta International Stadium. Sebuah karya yang dibuat oleh Anies Baswedan yang levelnya level dunia, masuk ke National Geographic, ya kan? Itu mega structure dan dibangun 100% oleh anak-anak Indonesia. Itu baliho kami. Jadi ya pas lah kalau kami bikin kampanye terakhir di JIS, itu pas gitu. Mas Ganjar bikin kampanye di Jawa Tengah, pas. Nah, harusnya bikin yang lain di IKN atau di Gunung Mas, itu lebih pas. Kalau sama di Jakarta juga kayaknya kurang. Kan tadi udah dijelasin. Nah, iya, Ini kayak buat pendukungnya gitu ya. Dan nyenggol aja. lo enggak kan, kalau kita kan biar sesuai Ya, ya, gitu loh. Iya, oke. Oke. Kan tadi kan ditanya gitu. Betul. Nah, Dan artinya juga bagaimana kemudian nanti tentu meyakinkan
ribuan massa yang sudah hadir, puluhan ribu massa yang sudah hadir di JIS itu untuk kemudian datang ke TPS 14 Februari nanti kan? Pastinya, karena kita menghadirkan kesetaraan. Oh iya, satu lagi, ini ada ketakutan dari pendukung kami yang kami pastikan nggak akan terjadi. Oke. Pak Anies Baswedan hari ini nggak akan nyanyi. Oh iya. Katanya kalau sampai nyanyi mau kita culik ke rengas dengklok. Oke, Sampai di sana ya. Oke, Bang Indra terima kasih ya, Mas Rio juga makasih, Makasih, Bang Bang Michael Indra, juga terima Mas Rio. kasih. Makasih. Lancar semua kampanyenya hari ini, semoga sukses. Itu bisa membawa perbaikan, ya membawa demokrasi yang baik lah buat Indonesia. Karena sekali lagi, kalau misalnya Anda ikut kampanye tapi nggak datang nanti ke TPS tanggal itu 14 dia. Februari, ya percuma aja. Sia-sia ya. Dan juga tentu yang ingin kita yakinkan adalah pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan marwahnya. Kita akan bahas juga usai jeda untuk Anda ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.